Salah satu agenda prioritas pemerintahan saat ini adalah penyederhanaan birokrasi sebagaimana amanat yang disampaikan Presiden saat pelantikan pada tanggal 20 Oktober 2019, yang menginginkan adanya pemangkasan eselon untuk mempercepat birokrasi. Proses birokrasi yang cepat dan pemerintahan yang fleksibel sangatlah ditekankan dan dibutuhkan. Melalui Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2021 tentang penyetaraan jabatan administrasi ke dalam jabatan fungsional menjadi dasar pelaksanaan pengalihan jabatan administrasi ke dalam jabatan fungsional. Di Kementerian Dalam Negeri sendiri telah dilakukan penyetaraan jabatan sebanyak 808 pejabat struktural ke dalam jabatan fungsional yang terdiri dari 95 eselon 3 dan 713 eselon 4, yang dimana sebanyak 431 adalah pejabat fungsional analis kebijakan. Dengan jumlah pejabat analis kebijakan sebanyak itu, dan besar kemungkinan ke depannya akan semakin bertambah, perlu kiranya dilakukan pengelolaan yang komprehensif untuk memberikan penguatan dari aspek administratif berupa database profil analis kebijakan dan penilaian angka kredit JFAK maupun aspek substantif berupa pengembangan karir dan kompetensi yang sejalan dengan ruang lingkup tugasnya. Oleh karena itu, Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri kiranya perlu mengambil peran strategis dalam pengelolaan sumber daya JFAK tersebut. Salah satu upaya yang dibangun adalah dengan mendesain tata kelola jabatan fungsional analis kebijakan di lingkungan Kementerian Dalam Negeri. Harapannya, dengan adanya desain tata kelola jabatan fungsional analis kebijakan di lingkungan Kementerian Dalam Negeri, dapat mewujudkan tata kelola jabatan fungsional analis kebijakan di lingkungan Kementerian Dalam Negeri guna membangun kualitas strategi kebijakan pemerintahan dalam negeri. Desain tata kelola jabatan fungsional analis kebijakan di lingkungan Kementerian Dalam Negeri tersebut merupakan hasil pembahasan lingkup stakeholder terkait melalui forum diskusi antara lain focus group discussion, workshop, diseminasi, dan publikasi melalui media online maupun media sosial. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, nama budaya, salam kebajikan. Saya Abbas Supriyadi, Esos MAP, Kepala Bagian Pembinaan Jabatan Fungsional, Kepegawaian, Sistem dan Prosedur, serta Evaluasi Kinerja Aparatur Sipil Negara pada Sekretariat Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri, Kementerian Dalam Negeri. Sebagai peserta pelatihan kepemimpinan nasional tingkat 2 Angkatan 28 tahun 2022, menginisiasi proyek perubahan dengan judul Desain Tata Kelola Jabatan Fungsional Analis Kebijakan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri. Desain tata kelola jabatan fungsional analis kebijakan di lingkungan Kementerian Dalam Negeri disusun untuk memberikan arah manajemen JFAK di lingkungan Kementerian Dalam Negeri. Pasca kebijakan penyederhanaan birokrasi melalui pengalihan jabatan administrasi ke dalam jabatan fungsional. Dengan desain ini diharapkan mampu menjawab tantangan organisasi untuk menjadi lebih adaptif guna membangun kualitas strategi kebijakan pemerintahan dalam negeri. Urgensi proyek perubahan ini dilatar belakangi oleh kebijakan penyetaraan jabatan di lingkungan Kementerian Dalam Negeri yang salah satunya menghasilkan sebanyak 431 pejabat fungsional analis kebijakan. Dengan jumlah yang besar tersebut, kiranya diperlukan tata kelola yang baik. Di samping itu, BSKDN yang mempunyai tugas melakukan penyusunan, perumusan, dan pemberian rekomendasi strategi kebijakan di bidang pemerintahan dalam negeri, diberikan tugas selaku unit kerja yang menjadi tim penilai angka kredit jabatan fungsional analis kebijakan di lingkungan Kementerian Dalam Negeri. Berdasarkan hal tersebut, untuk terkelolanya manajemen JFAK dengan baik, kiranya perlu dirancang sebuah desain tata kelola JFAK di lingkungan Kementerian Dalam Negeri. Desain tata kelola yang dirancang meliputi 1. Tugas dan kedudukan, 2. Uraian kegiatan pada masing-masing jenjang jabatan fungsional analis kebijakan,
Ketiga, standar kompetensi jabatan fungsional analis kebijakan. Keempat, penyusunan rencana kerja unit. Yang kelima, penugasan pejabat fungsional analis kebijakan. 6, pemantauan dan evaluasi penugasan. 7, pembentukan kelompok kerja. 8, penunjukan unit kerja eselon 1 sebagai koordinator atau unit pembina internal jabatan fungsional analis kebijakan di lingkungan Kementerian Dalam Negeri. Yang ke-9, tim penilai angka kredit. 10, penilaian kinerja dan penetapan angka kredit. 11, pembinaan karir, dan yang terakhir adalah kode etik. Saya berharap dengan proyek perubahan ini menjadikan tata kelola jabatan fungsional analis kebijakan di lingkungan Kementerian Dalam Negeri dapat lebih efektif dan terintegrasi. Pengelolaan jabatan fungsional analis kebijakan menjadi kunci keberhasilan dalam mengoptimalisasi peran pejabat fungsional yang bersangkutan. Berdasarkan hasil penyetaraan jabatan administrasi ke dalam jabatan fungsional, terdapat 431 pejabat fungsional analis kebijakan di lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan berpotensi akan bertambah jumlahnya pada saat yang akan datang. Untuk itu, gagasan mendesain tata kelola jabatan fungsional analis kebijakan di lingkungan Kementerian Dalam Negeri yang diinisiasi oleh Kepala Bagian PJKSE kiranya perlu mendapatkan dukungan dari kita semua. Saya Dian Andi Permana, Kepala Biro Kepegawaian Sekretariat Jenderal Kementerian Dalam Negeri, sangat mendukung proyek perubahan yang digagas oleh Saudara Abbas Supriyadi, Kepala Bagian Pembinaan Jabatan Fungsional Kepegawaian dan Sistem dan Prosedur serta Evaluasi Kinerja ASN, PJKSE, Sekretariat Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri dengan judul Desain Tata Kelola Jabatan Fungsional Analis Kebijakan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri, guna membangun kualitas strategi kebijakan pemerintahan dalam negeri. Saya yakin dengan desain tata kelola jabatan fungsional analis kebijakan ini akan sangat memudahkan kita dalam melakukan tata kelola jabatan fungsional analis kebijakan di lingkungan Kementerian Dalam Negeri. Serta saya sangat berharap desain tata kelola jabatan fungsional analis kebijakan di lingkungan Kementerian Dalam Negeri ini dapat memberikan arah manajemen jabatan fungsional analis kebijakan di lingkungan Kementerian Dalam Negeri pasca kebijakan penyederhanaan birokrasi dan mampu menjawab tantangan organisasi untuk menjadi lebih adaptif guna membangun kualitas strategi kebijakan pemerintahan dalam negeri. Saya Agus Fatoni, Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri, mendukung sepenuhnya proyek perubahan yang digagas oleh Saudara Abbas Supriyadi, Kepala Bagian PJKSE, Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri, dengan judul Desain Tata Kelola Jabatan Fungsional Analis Kebijakan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri, guna membangun kualitas strategi kebijakan pemerintahan dalam negeri. Proyek perubahan ini nanti akan berisi database analis kebijakan dan juga penilaian angka kredit, jabatan fungsional angka kredit, termasuk aspek substantif berupa pengembangan karir dan juga kompetensi yang sejalan dengan ruang lingkup tugasnya. Saat ini, jabatan fungsional sejumlah 431. Ini perlu tata kelola yang baik, efektif dan efisien dalam rangka pengembangan karir masing-masing jabatan fungsional. Semoga dengan adanya proyek perubahan ini dapat memperkuat tata kelola, memperkuat database, dan juga mempermudah dalam pengembangan karir yang akan datang.